Oke, baik. Kita akan memulai perkuliahan. Ya, saya akan tampilkan slide di sini. Apakah slide-nya sudah terlihat di layar monitor Anda? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke, jadi ini mungkin kalau misalnya seandainya kelas 02 sudah agak lebih depan gitu ya, kita agak mundur sebentar gitu ya, karena kelas 01 kemarin baru kasusnya itu adalah baru kasus sederhana gitu ya. Ada baiknya kita ulang gitu ya. Jadi kita melihat kembali gitu ya sambil mereview apa yang sudah kita dapatkan kemarin. Oke, baik, saya akan masuk langsung ke apa yang sudah dibahas di kelas 01 ya, dan saya yakin kemarin juga sudah dibahas oleh di kelas 02 ya, yaitu terkait dengan suatu pemodelan dinamik. Ya, jadi kasusnya kemarin kalau di kelas 01 ya, apa yang didapatkan gitu ya. Ada tangki berbentuk silinder dengan diameter 1, kemudian diberikan suatu umpan cairan dengan laju sekitar 5 liter per menit. Kemudian Anda diharapkan bisa membuat model ketinggian cairan sebagai fungsi waktu ya, dan tentukan ketinggian setelah 5 menit jika tidak ada cairan yang keluar. Oke. Nah, untuk kali ini, kemarin ini sudah diselesaikan di kelas 01 ya. Nanti bagi kelas 02 yang ingin melihat metodenya, ini bisa lihat di YouTube-nya ya. Nah, kita melihat lagi suatu sistem pemodelan ini. Cuma di sini apa yang kita lakukan, kita buat sedikit lebih kompleks. Ya, kompleksnya seperti apa? Kalau tadi ada aliran masuk, ya, tetapi tidak ada aliran keluar. Coba kita lihat kasus ini. Ya, jadi di kasus ini ada tangki berbentuk silinder dengan diameter 1 meter, diberikan suatu cairan umpan, lajunya itu adalah 5 liter per menit. Kemudian Anda diharapkan membuat model ketinggian, jadi sama seperti kasus yang sebelumnya, tetapi di sini terjadi kebocoran. Jadi ada aliran keluar dari tangki dengan laju itu adalah sekitar 1 liter per menit. Ya, jadi ini adalah kasusnya. Oke. Untuk menyelesaikan kasus ini, saya akan meminta bantuan. Oke, saya akan melakukan setting sedikit terkait dengan komputer saya, yaitu saya akan menggunakan cam scanner. Oke, supaya kita bisa melihat semua bagaimana penyelesaiannya. Ya, jadi silahkan dipahami terlebih dahulu kasus yang kita punya, ya, sedemikian hingga nantinya kita bisa selesaikan. Oke, baik. Oke. Jika misalnya sudah dipahami, oke ya. Jadi ada aliran masuk dengan aliran keluar, oke ya. Masuknya itu ada 5, kemudian keluarnya 1. Oke. Terus kemudian Anda disuruh membuat modelnya. Ini saya akan stop sharing terlebih dahulu, tetapi akan saya bukakan tetapi yang share desktop. Ya. Apakah sekarang sudah terlihat? Lihat, Pak. Oke. Terlihat, Nah, Pak. sekarang apakah cam scanner saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Layar putih saya sudah terlihat ya? Sudah, Oke, Pak. jadi saya akan memulai dengan menjelaskan menggunakan apa namanya? Semoga tidak patah-patah seperti minggu kemarin, lebih smooth ya, harapannya kita lebih. Oke, jadi apa yang perlu kita lakukan kalau kita memiliki permasalahan seperti di atas atau diberikan deskripsi suatu permasalahan? Ya, langkah pertama, apa langkah pertama yang akan kita lakukan? Jadi saya tulis ini adalah langkah pertama. Ya, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kira-kira?
Yang pertama yang kita lakukan itu adalah membuat skematik sederhana. Kalau misalnya Anda memiliki suatu permasalahan dalam bentuk narasi, ya, Anda coba ungkapkan dalam bentuk gambar sederhana. Ya, gambar sederhana ini biasanya akan sangat membantu sekali untuk lebih memahami kasus yang akan Anda hadapi. Ya, jadi langkah sederhana, saya mulai dengan saya membuat diagram sederhana atau gambar sederhana terkait proses yang ada, gitu ya. Jadi saya buatkan di sini ya suatu tangki berbentuk silinder. Ya. Apakah tangki ini memiliki laju alir masuk? Jawabnya ya. Ya. Di situ disampaikan bahwa ada laju alir masuk, tetapi dia juga punya yang namanya laju alir keluar. Ya, jadi ada laju alir masuk, kemudian ini adalah laju alir keluar. Ya, ini adalah FI yang nilainya itu adalah sama dengan 5 liter per menit. Ya, kemudian kita juga punya F out yang namanya itu yang jumlahnya adalah 1 liter per menit. Ya. Oke, dari diagram sederhana ini ya kita bisa melihat bahwa ada kasus aliran masuk, terus kemudian ada aliran keluar juga. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jadi saya tuliskan langkah yang kedua. Setelah kita membuatkan suatu diagram sederhananya, langkah yang kedua, ya, kita definisikan variabel yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana metode untuk menjawabnya, gitu ya. Jadi di sini saya akan berikan ditanyakan, ya, atau mungkin diketahui terlebih dahulu. Ini ya, saya coret terlebih dahulu ya, ini ya, diketahui apa aja variabel yang kita ketahui, terus kemudian kita definisikan apa variabel yang ditanyakan. Ya, terus kemudian kita definisikan juga bagaimana cara menjawabnya. Ya. Jadi kita sudah buatkan baris-baris untuk apa yang diketahui. Kira-kira apa yang kita ketahui dari sini? Ya. Jadi yang kita ketahui adalah dari persoalan yang kita hadapi, yaitu adalah laju masuk. Ya, jadi kita punya laju masuk itu adalah sebesar 5 liter per menit. Ya, terus kemudian kita punya laju keluar, F out, itu adalah sebesar 1 liter per menit. Ya, terus kemudian kita punya definisi diameter dari silinder itu adalah sebesar 1 meter. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah berapa ketinggian cairan di sini H ini, ya, pada pemodelan ini. Ya, jadi Anda diharapkan untuk membuat suatu H itu adalah fungsi pada suatu waktu. Ya, jadi fungsi dari time. Atau ini adalah sama dengan, ya. Jadi Anda diharapkan di sini untuk membuat model ketinggian, ya, sebagai fungsi dari variabel waktu. Ya, tentu saja dari permasalahan ini kita pahami laju masuknya itu adalah 5 liter per menit, keluarnya itu adalah 1 liter per menit. Jadi nanti ketinggiannya akan bertambah atau berkurang. Kira-kira gimana ketinggiannya? Kalau misalnya lajunya lebih banyak daripada yang keluar, nanti profil ketinggiannya itu adalah semakin naik atau semakin besar. Ya, jadi kita sudah mengetahui tinggal apa yang kita lakukan adalah kita membuat modelnya. Ya, oke, baik.
akan saya mulai bagaimana menjawabnya. Kemarin kita sudah berlatih bagaimana menjawab terkait dengan permasalahan yang kita hadapi. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah membuat peneracaan masaknya. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya kasus seperti ini, ya saya akan bisa menuliskan peneracaannya itu adalah masa masuk kita kurangkan dengan masa keluar, itu adalah sama dengan akumulasi. Ya, jadi ada masa masuk, masa keluar itu adalah sama dengan akumulasi. Ya, kemarin masa masuk kita simbolkan sebagai M titik I, ya, kemudian M titik out untuk yang masa keluar. Ingat ya, titik dot di atas itu menandakan bahwa ini adalah sebagai fungsi laju persatuan waktu. Ya, nah akumulasinya apa? Ya, kemarin kita punya itu adalah ada akumulasi massa dibagi dengan waktunya, delta T-nya. Oke, nah sekarang apa yang kita lakukan? Kita tinggal mengisi aja, gitu ya. Nanti di dalam kasus ini M.I itu apa? Variabel yang kita ketahui, gitu ya. Kemudian M.O-nya itu apa? Gitu ya. Terus kemudian DM dibagi DT ini kita gantikan dengan variabel apa yang kita ketahui dalam kasus ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang M.I terlebih dahulu. Ya. Jadi masa masuk ya, itu kalau misalnya di dalam kasus kita variabel yang kita ketahui itu adalah FI di sini. Nah, FI. Tapikah apakah FI ini satuan massa? Belum ya. Liter itu adalah satuan volume. Ya, menit itu adalah satuan waktu. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah atau kita mau mengkonversi gitu ya, FI menjadi massa, kita butuh satu parameter lagi. Ya, kira-kira parameter apa kemarin yang kita harus bisa hubungkan antara volume dengan massa? Yang kita butuhkan adalah yang namanya rho atau densitas. Ya, densitas in ya dikurangi dengan ya F out-nya. Ya, ini juga sama dengan densitas out. Oke. Terus kemudian ya, apa yang saya punya di sini? Saya punya untuk pengganti DM dibagi DT itu adalah D rho dikalikan dengan volume, ya kan? Jadi di sini adalah perubahan volumenya. Ya. Dibagi dengan DT. Ya, nah, kemudian ya, apakah di sini rho akan berubah-ubah? Ya, kita pahami di sini bahwa yang masuk itu adalah air murni, kemudian yang keluar itu juga air murni, kemudian air yang ada di dalam tangki itu juga air, sedemikian hingga ya kita dapat membuat suatu asumsi. Nah, asumsi nanti bisa berubah-ubah ya, bergantung dari kasus yang akan nanti Anda hadapi. Ya, bisa jadi kalau misalnya asumsi di kasus ini akan berbeda dengan kasus yang lain. Ya, tetapi untuk kasus ini karena tipe fluida yang masuk dan tipe fluida yang berada di dalam tangki serta fluida yang keluar itu adalah sama, maka kita bisa membuat asumsi bahwa rho in ya itu akan sama dengan rho out ya, atau sama dengan rho, yaitu adalah tipe cairan atau densitas cairan yang berada di dalam tangki. Ya. Nah, karena nilainya sama, persamaan satu ini, saya tuliskan ini sebagai persamaan satu, saya bisa mengubahnya menjadi FI, ya, saya kalikan dengan rho, saya kurangkan dengan F out, ya, saya kalikan dengan rho, kemudian
Apa yang terjadi di sini? Apakah terjadi perubahan densitas sepanjang berjalannya waktu? Ya, jika tidak terjadi perubahan densitas sepanjang perjalanannya waktu, ya, kita bisa keluarkan. Jadi ini adalah rho dV dibagi dengan dt. Jika tidak terjadi perubahan densitas, ya, maka rho akan bernilai konstan. Ya, jadi ingat aturan di dalam penurunan, aturan turunan gitu ya. Apabila variabelnya itu merupakan konstan, maka dia bisa dikeluarkan dari turunan tersebut. Ya. V apakah konstan? Nah, ini yang justru yang berubah-ubah. Ya, di mana Anda nanti yang ditanyakan justru itu adalah perubahan ketinggian. Perubahan ketinggian itu akan menyebabkan perubahan volume cairan di dalam tangki. Jadi tidak bisa V ini kita keluarkan. Ya, jadi harus kita pertahankan bentuknya dalam bentuk turunan. Ya. Nah, kemudian apakah ada informasi terkait dengan dV? Padahal di sini ditanyakannya itu adalah H. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa jabarkan untuk yang di bagian ini ya sebagai rho dikalikan dA dikalikan H dibagi dengan dt. Oke ya, saya tulis ulang ya, jadi FI dikalikan rho dikurangi dengan F0 dikalikan rho itu adalah sama dengan ya, saya punya rho dikalikan dengan dA kalikan H dibagi dengan T. Nah, sekarang Anda lihat. Apakah A ini berubah-ubah ya dengan berjalannya waktu, dengan ketinggiannya naik, ketinggiannya turun, apakah A ini akan berubah-ubah? A itu apa sih? A itu adalah luas penampang dari tangki kita yang berbentuk silinder. Ya, karena tangki kita itu berbentuk silinder, mulai dari awal atau mulai dari dasar sampai dengan mungkin sampai dari atas, mungkin nantinya akan luber, itu akan memiliki nilai A yang tetap juga. Ya, jadi di dalam kasus ini ya nilai A itu akan bernilai tetap atau konstan. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini saya jabarkan satu-satu, mana yang kita anggap itu konstan, mana yang kita asumsikan konstan, di mana ini nanti untuk kasus yang lain itu bisa jadi berbeda. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Ya, saya tulis lagi Pi di sini dikalikan dengan karena A ini adalah konstan, maka ini bisa saya keluarkan. Jadi saya akan punya A dikalikan DH dibagi dengan DT. Oke, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, ini yang paling senang dari kita biasanya adalah, Pak, kalau misalnya seperti ini ada variabel yang sama, di sebelah kiri tanda sama dengan, gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita coret. Ya, apa yang kita coret di sini? Densitasnya. Karena kita sudah membuat asumsi bahwa densitas masuk sama dengan densitas fluida keluar sama dengan densitas fluida yang ada di dalam tangki. Ya, sedemikian hingga apa yang saya lakukan, saya bisa coret di sini, di bagian sini, kemudian di bagian sini. Oke. Nah, oleh karena itu saya tinggal masukkan FI tadi berapa? Ya, jadi FI itu adalah 5 liter per menit. F out-nya itu adalah 1 liter per menit. Oke ya. Nah, kemudian saya punya nilai A di sini. A itu adalah saya punya diameter, yaitu adalah diameternya 1 meter. Makanya, kalau misalnya demikian, A itu saya bisa ini adalah 1/4 pi D kuadrat. Ya, jadi 1/4 pi dikalikan diameternya berapa? Diameternya itu adalah 1. Kalau saya mau ubah ke dalam desimeter kubik,
ya, atau desimeter saya kalikan dengan 10. Jadi ini saya kalikan dengan 10 kuadrat kali DH per dt. Pak, kenapa dikalikan 10? Kan kita punya 1 meter. Ya, kita menyamakan satuan. Jadi tolong perhatikan juga nanti dalam Anda menyelesaikan kasus, satuan yang digunakan. Apakah satuan yang digunakan itu sudah seragam? Jika ada satuan yang belum seragam, Anda seragamkan terlebih dahulu, gitu ya. Seperti halnya saya menyeragamkan satuan untuk panjang ini, ya. Kalau kita lihat laju masuk itu dalam satuan liter atau setara dengan desimeter kubik, gitu ya. Keluarnya juga dalam desimeter kubik per satuan waktu, menit, tapi kita punya di sini satuan panjangnya dalam satuan meter. Oleh karena itu, ya, Anda bisa sebenarnya mengubah liter ini menjadi satuan meter kubik atau dibagi dengan 1000, ya, atau Anda yang satuan diameter ini Anda ubah menjadi setara dengan sama dengan 10 desimeter. Ya, jadi disamakan terlebih dahulu terkait dengan satuannya. Ya. Nah, kemudian 5 dikurangi 1, saya juga punya di sini adalah 4 liter per menit. Ya, ini sama dengan 1/4 pi kalikan 100. Ya, DH dibagi dengan dt. Ya, nah ini apa yang Anda lakukan? Ya, kalau misalnya berhubungan dengan ini, Anda bisa pindahkan H sebagai sesuatu variabel yang ingin ditanyakan mengikuti ini, kemudian pindahkan T itu adalah di sebelah kanan sama dengan. Jadi kita pindahkan variabel-variabel H itu ke sebelah kiri tanda tangan sama dengan, sedangkan untuk variabel T-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi apa yang saya dapatkan di sini, saya akan punya nilai DH itu adalah sama dengan, ya, 16 dibagi pi, ya, per 100. Betul ya? Ya, itu adalah dt. Oke. Kemudian apa yang saya lakukan? 16 pi itu adalah suatu konstanta, 1/100 juga konstanta, maka saya bisa integrasikan di sini. Ya, jawabannya itu adalah H sama dengan 16 per pi dikali 1/100 T ditambahkan konstanta. Ya. Jadi ini adalah jawaban umum. Ya, saya tulis di sini ini adalah jawaban umum. Kenapa disebut jawaban umum? Karena di sini kita masih memiliki variabel konstanta. Ya, apabila kita sudah punya syarat batas, misalnya contoh syarat batas pada saat T0, gitu ya, ketinggian cairan di dalam tangki itu adalah sekian. Nah, kita bisa mencari nilai konstanta tersebut. Ya, begitu konstanta diperoleh, ya, kita gantikan konstanta ini dengan suatu nilai, maka jawaban itu akan sudah menjadi jawaban khusus. Ya. Oke, baik, dipahami untuk penyelesaian dari kasus tangki bocor.